Assalamualaikum sahabat Ridho Ilahi Channel yang dimuliakan Allah. Berikut manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim, selamat menyaksikan. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah Syekh Islam dan teladan manusia. Pemimpin alim ulama dan hiasan para waliullah. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seseorang yang amat jarang ditemukan di zamannya. Beliau dai yang menunjukkan jalan ilahi dengan wataknya, pembimbing kepada kebenaran dengan perkataannya, dan para ulama di zamannya mengakui keunggulannya. Syekh Abu Bakar bin Salim adalah titisan dari Hadrat Nabawi cabang dari pohon besar Alawi Alim Rabbani. Beliau imam kebanggaan agama. Beliau lahir di kota Tarim yang makmur, salah satu kota di Hadramaut, pada tanggal 13 Jumadil Tsani tahun 919 Hijriah. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi meriwayatkan bahwa wali lainnya yang telah meramalkan keberadaan Syekh Abu Bakar, ialah Habib Muhammad bin Ahmad Jamalulail. Habib Muhammad bin Ahmad Jamalulail berkata, akan ada di sini, Inat, salah seorang dari anak-anak kami yang akan termasyhur dengan keagungan dan kewalian, dan kubahnya akan berada dan didirikan di kota ini. Orang-orang terpercaya telah mengisahkan, manakala Syekh Abu Bakar bin Salim mendapat kesulitan dalam menghafal Al-Quran pada awalnya. Ayah beliau mengadukan hal ini kepada Syekh Al-Imam Syihabuddin bin Abdurrahman bin Syekh Ali. Maka Syekh itu berkata, biarkanlah dia akan mampu menghafal dengan sendirinya, kelak dia akan menjadi orang besar. Maka menjadilah dia seperti yang telah diucapkan Syekh itu. Serta-merta dalam waktu singkat, dia telah menghatamkan Al-Quran. Guru-guru beliau. Para guru beliau antara lain, Habib Umar Basyeban Ba'alawi, beliau ahli fikih yang soleh, Habib Abdullah bin Muhammad Basahal Bagusyair dan Fakih Umar bin Abdullah Bamahramah. Pada merekalah Syekh Abu Bakar bin Salim mengkaji kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah. Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal As-Syibami dan Ed-Dawani juga termasuk guru-guru beliau. Hijrahnya dari Tarim. Beliau beranjak dari kota Tarim ke kota lain bertujuan untuk menghidupkan pengajian, memperbarui corak dan menggalakkan dakwah Islamiyah di jantung kota tersebut. Maka berangkatlah beliau ke kota Inat. Beliau menjadikan kota itu sebagai kota hijrahnya. Kota itu beliau hidupkan dengan ilmu dan dipilihnya sebagai tempat pendidikan, pengajaran dan pembimbingan. Syahdan, berbondong-bondonglah manusia berdatangan dari berbagai pelosok negeri untuk menimba ilmunya. Murid-murid beliau mengunjunginya dari beragam tempat, yakni dari Hadramaut, Yaman, Syam, India, Indus, Mesir, Afrika, Aden, Syir dan Mishkash. Akhlak dan kemuliaannya. Beliau adalah seorang dermawan dan murah hati, menginfakkan hartanya tanpa takut menjadi fakir. Beliau memotong 1-2 ekor unta untuk para peziarahnya, jika jumlah mereka banyak. Beliau amat mempedulikan para tamu dan memperhatikan keadaan mereka. Tidak kurang dari 1000 kerat roti tiap malam dan siangnya beliau sedekahkan untuk fukara. Kendati beliau orang yang paling ringan tangannya dan paling banyak infaknya, beliau tetap orang yang paling luhur budi pekertinya, paling lapang dadanya, paling sosial jiwanya dan paling rendah hatinya. Syekh Abdurrahman bin Ahmad Bawazir pernah berkata, Syekh Abu Bakar selama 15 tahun dari akhir umurnya tidak pernah terlihat duduk-duduk bersama orang-orang dekatnya dan orang-orang awam lainnya kecuali untuk menanti didirikannya sholat. Pada suatu ketika Syekh Abu Bakar berniat belajar kepada salah seorang gurunya, Syekh Makruf Bajamal yang tinggal di kota Syibam. Namun ia terpaksa berhenti di pinggir kota, karena Syekh Makruf Bajamal belum berkenan menemuinya. Setiap kali dikatakan kepada Syekh Makruf, anak Salim bin Abdullah meminta izin untuk menemuimu. Jawabnya selalu, katakan kepadanya bahwa aku belum berkenan menerimanya. Meskipun ayah beliau adalah seorang yang dihormati karena kesolehannya.
Syekh Abu Bakar bin Salim tetap bersabar di bawah teriknya matahari dan dinginnya angin malam. Ia menguatkan hati dan mengendalikan nafsunya demi memperoleh asrar. Baru setelah lewat 40 hari ia menerima kabar bahwa Syekh Makruf bersedia menemuinya. Syekh Makruf hanya memerlukan beberapa saat saja untuk menurunkan ilmu kepadanya.